Aku tak bisa berbohong pada diriku sendiri. Ada saat-saat ketika aku merindukan kehangatan yang pernah ada, tetapi aku tahu, ada saat-saat ketika aku merasa seperti ingin berhenti, menyerah pada rasa sakit yang terus mengganjal. Namun, aku selalu ingat satu hal. Hidup ini terlalu berharga untuk hanya karena satu kegagalan. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dalam, untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang belum datang, dan untuk menerima bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Ini, untuk kamu yang jauh di sana, inilah ceritaku. Tahun kedua kuliahku berjalan biasa saja. Sampai satu hari sebuah pesan masuk ke ponselku. Angga, teman masa kecil kenalanku, menghubungiku lewat media sosial. Aku mengenalnya hanya sekilas dulu, waktu kecil. Keluargaku dan keluarganya pernah beberapa kali bertemu dalam acara komunitas. Tidak ada interaksi dekat di masa lalu. Tapi hari itu, dia mengajakku berbicara, menanyakan kabarku dengan santai. Awalnya aku ragu menanggapi, namun ada sesuatu dari caranya berbicara yang terasa familiar, hangat, tapi tidak berlebihan. Aku membalas pesannya, dan percakapan kami mulai berlanjut malam itu juga. Kami berbicara tentang masa kecil yang samar-samar kami ingat, tentang tempat tinggal, tentang kuliah. Obrolan ringan itu terasa nyaman, mengalir begitu saja, tanpa dibuat-buat. Hari-hari berikutnya, Angga makin sering menghubungiku, pagi, siang, malam. Ia menceritakan aktivitasnya di kampus, berbagi cerita kecil tentang hobinya, bahkan tentang kegagalannya saat mencoba bisnis online kecil-kecilan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa seseorang akhirnya peduli membagikan harinya kepadaku tanpa motif lain. Beberapa minggu setelah intens berkomunikasi, Angga mengajakku bertemu langsung. Aku setuju, walau sempat diliputi gugup. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampusku. Saat pertama kali bertatapan, aku melihat sorot matanya yang hangat dan senyuman kecil yang membuatku sedikit lega. Ia masih Angga yang kuingat samar di masa kecil, namun kini dengan wajah yang lebih dewasa. Pertemuan itu sederhana. Kami hanya berbicara, tertawa, dan saling bertukar cerita. Namun bagiku, itu adalah langkah awal menuju sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya. Hubungan yang nyata, bukan sekadar naksir dayam-dayum atau rasa kagum dari jauh, tapi benar-benar ada orang yang datang, menunjukkan perhatian, dan ingin membangun sesuatu bersamaku. Tak butuh waktu lama, sampai akhirnya, Angga mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan ingin menjadikan hubungan kami lebih serius. Aku terkejut. Tapi di dalam hatiku, aku juga merasakan hal yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya pacar. Bukan cinta-cintaan remaja, bukan hubungan kosong yang hanya bergantung pada rasa suka sesaat, tapi hubungan yang terasa nyata, hadir, dan tumbuh dari persahabatan yang sederhana. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk, bahagia, takut, canggung, tapi juga penuh harap. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi setelah ini. Setelah resmi menjadi sepasang kekasih, hubungan kami berjalan perlahan namun pasti. Tidak ada sikap berlebihan atau drama yang melelahkan. Kami memilih untuk saling mengenal lebih dalam, menyingkap satu persatu lapisan diri yang selama ini mungkin tidak pernah kami tunjukkan kepada orang lain. Aku bukan tipe orang yang mudah terbuka. Sejak lama, aku menyimpan banyak ketidakpercayaan pada diriku sendiri, terutama soal fisik. Ada banyak insecurity yang menempel kuat, membentuk benteng tinggi yang sulit dihancurkan. Aku terbiasa menahan semuanya sendiri, berpura-pura percaya diri di luar, padahal di dalam penuh kegamangan. Tapi, bersama Angga, entah bagaimana, aku merasa cukup aman untuk perlahan menurunkan pertahananku. Pada suatu sore saat kami berbincang santai, aku memberanikan diri menceritakan ketakutan dan ketidaknyamanan yang selama ini kupendam. Tentang bagaimana aku sering merasa tidak cukup baik, tentang bagaimana cermin kadang menjadi musuh terbesarku. Aku menatapnya penuh ragu. Takut reaksinya akan membuatku menyesal telah membuka diri. Namun Angga mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak mencoba menyangkal perasaanku atau memaksaku berpikir sebaliknya. Ia hanya berkata sederhana, bahwa semua yang aku anggap kekurangan itu justru membuatku menjadi diriku yang ia sukai. Bahwa aku tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk merasa pantas dicintai. Kata-katanya tidak berlebihan, tapi justru itu yang membuatnya terasa tulus. Sikapnya tidak mengasihaniku, juga tidak mencoba menjadi pahlawan.
Ia hanya menerima. Seutuhnya, aku merasa dihargai, didengarkan, dan dimengerti, hal yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauanku. Sejak hari itu, aku mulai melihat diriku sendiri dengan cara yang sedikit berbeda. Masih ada hari-hari di mana rasa tidak aman itu datang menghantui. Namun kini aku tahu, ada seseorang di sisiku yang tidak melihatku sekadar dari apa yang tampak di luar. Ada seseorang yang melihat dan tetap memilih bertahan. Hubungan kami dibangun di atas fondasi penerimaan itu, tanpa paksaan untuk menjadi sempurna, tanpa tekanan untuk selalu kuat. Kami hanya dua orang yang mencoba mengenal satu sama lain. Perlahan, dengan kejujuran sebagai pijakan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri dalam melangkah. Hubungan kami perlahan melangkah ke tahap yang lebih serius. Setelah cukup yakin dengan satu sama lain, kami memutuskan untuk saling memperkenalkan keluarga. Itu bukan keputusan yang terburu-buru. Ada waktu yang kami ambil untuk memastikan bahwa ini memang bukan sekadar fase singkat dalam hidup kami. Aku bertemu dengan keluarganya lebih dulu. Pada suatu akhir pekan, Angga mengajakku ke rumah oma dan tantenya. Mereka adalah dua sosok perempuan yang terlihat sederhana, hangat, dan ramah. Tidak ada tekanan, tidak ada tatapan menghakimi, seperti yang sering aku takutkan sebelumnya. Mereka menerima kehadiranku dengan santai, seolah aku sudah lama menjadi bagian dari lingkaran mereka. Oma menyambutku dengan senyum lebar dan tangan yang lembut. Tantenya mengajakku berbicara banyak hal ringan, berusaha membuatku nyaman, tanpa terkesan berlebihan. Aku belajar sedikit tentang kehidupan Angga dari cerita-cerita kecil mereka. Tentang masa kecilnya, tentang sifat keras kepala yang kadang muncul, dan tentang bagaimana ia tumbuh di antara perhatian dua perempuan itu. Satu hal yang terasa ganjil, aku tidak pernah mendengar banyak tentang ayahnya. Tidak ada foto, tidak ada cerita. Saat aku bertanya sekilas, Angga hanya menjawab pendek, seolah menutup pembahasan. Aku menangkap isyarat itu, dan memilih untuk tidak menggali lebih dalam. Beberapa waktu kemudian, giliran Angga bertemu dengan keluargaku. Aku memperkenalkannya kepada kedua orang tuaku, yang menyambutnya dengan hati-hati. Ibuku lebih terbuka, berusaha mengenal Angga tanpa banyak kecurigaan. Ayahku, seperti biasa, bersikap lebih kaku, tetapi tetap sopan. Aku bisa merasakan kecanggungan di awal, namun Angga menghadapi semuanya dengan tenang, tanpa mencoba berlebihan untuk menyenangkan mereka. Meski suasananya sedikit kaku, tidak ada penolakan. Itu sudah cukup bagiku. Aku tahu, keluargaku bukan tipe yang mudah memberikan kepercayaan. Mereka butuh waktu, dan aku menghargai itu. Yang terpenting, Angga menunjukkan keseriusan dan rasa hormat tanpa diminta. Pertemuan keluarga ini menandai langkah penting dalam hubungan kami. Ada rasa lega, ada rasa bangga, tapi juga ada sedikit rasa takut. Seseorang kepada keluarga berarti mempertaruhkan lebih banyak. Tidak hanya soal hubungan kami, tapi juga soal masa depan yang perlahan mulai terlihat lebih nyata di depan mata. Namun, meski belum semua hal terungkap, aku memilih untuk percaya. Untuk saat itu, kehadiran satu sama lain sudah terasa cukup. Hubungan kami tidak berjalan tanpa batas. Dari awal, ada satu kenyataan besar yang harus kami hadapi bersama. Kontrak beasiswa. Dalam kontrak itu, tercantum larangan menikah sebelum masa 7 tahun selesai. Ini bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dan aku harus mematuhinya jika ingin menyelesaikan pendidikanku dan masa pengabdianku dengan utuh. Aku tidak pernah menyembunyikan hal itu dari Angga. Sejak awal aku menjelaskan bahwa jika ia memilih bertahan denganku, ia harus bersiap untuk menunggu. 7 tahun, bukan waktu yang singkat. 7 tahun berarti melewati banyak perubahan, kemungkinan, dan godaan. Namun tanpa ragu, Angga berkata ia siap. Kami membuat kesepakatan sederhana, tanpa drama, tanpa janji-janji manis berlebihan. Kami berjanji akan saling menjaga, saling mendukung, dan menahan diri untuk tetap berjalan bersama, sampai tiba waktunya kami bebas menentukan hidup sendiri. Komitmen itu terasa berat, namun sekaligus memberi arah. Kami tahu apa yang kami hadapi, kami tahu apa yang kami korbankan. Tidak semua orang mau atau mampu berjanji untuk menunggu selama itu. Tapi kami melakukannya, bukan karena terpaksa, melainkan karena keyakinan yang pada saat itu terasa sangat kuat. 7 tahun ke depan kami bayangkan sebagai perjalanan panjang, penuh kerja keras, pengorbanan, dan penantian. Namun di balik semua itu, ada harapan besar, bahwa suatu hari,
Semua yang kami perjuangkan ini akan terbayar lunas. Dengan tangan yang saling menggenggam kuat, kami melangkah ke depan, membawa janji yang tidak terlihat, tetapi terasa berat, di dalam hati masing-masing. Pandemi datang tanpa aba-aba. Segala rencana, jadwal, dan rutinitas kami terhenti mendadak. Termasuk hubungan kami. Tanpa pilihan lain, kami harus menjalani LDR untuk pertama kalinya. Terpisah selama 2 bulan penuh. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Begitu juga Angga. Kota yang berbeda. Jarak yang tidak bisa ditempuh dengan mudah, karena semua akses dibatasi. Tidak ada pertemuan mendadak, tidak ada kunjungan diam-diam. Hanya layar ponsel, suara di telepon, dan pesan-pesan yang mengisi ruang kosong di antara kami. Meskipun terasa berat, kami berusaha untuk tetap tenang. Tidak ada drama. Tidak ada saling menyalahkan. Kami sadar, ini bukan tentang kami saja. Ini tentang keadaan yang memang tidak memungkinkan. Kami belajar menahan rindu. Belajar percaya tanpa harus melihat. Belajar menerima tanpa harus memeluk. 2 bulan itu menjadi ujian kecil atas komitmen besar yang sudah kami buat. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah. Ada malam-malam ketika rasa ingin menyerah muncul tanpa diundang. Tapi setiap kali aku ragu, aku ingat apa yang sudah kami janjikan. Begitu pula Angga. Ia tidak pernah absen menunjukkan bahwa meskipun dunia terasa kacau, posisinya di sisiku tetap sama, tidak bergeser, tidak berkurang. Ketika akhirnya pandemi mulai mereda dan pertemuan kembali mungkin, aku tahu satu hal. Hubungan kami tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh lebih kuat. Kami berhasil melewati ujian pertama itu. Dan itu memberiku keyakinan baru, bahwa mungkin kami memang bisa bertahan menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pandemi mulai mereda dan pertemuan-pertemuan kecil kembali mungkin, hubungan kami seperti diberi napas baru. Tidak ada lagi layar ponsel yang membatasi. Tidak ada lagi rindu yang harus ditekan. Aku bisa melihat senyumnya langsung, mendengar tawanya tanpa perantara, merasakan kehadirannya tanpa batasan. Hari-hari bersama Angga terasa ringan. Aku merasa dicintai tanpa syarat. Ia menerima kekuranganku, mendukung mimpiku, dan menunjukkan bahwa aku pantas mendapatkan kasih sayang yang tulus. Di sisinya, aku menemukan kenyamanan yang selama ini kucari. Aku tidak perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu menyembunyikan sisi lemahku. Ia membuatku merasa cukup, tanpa harus berubah menjadi orang lain. Aku pun mencintainya semakin dalam. Setiap momen bersamanya menegaskan bahwa pilihanku untuk bertahan, untuk mempercayai hubungan ini, adalah keputusan yang benar. Aku percaya masa depan kami. Percaya bahwa 7 tahun penantian akan terbayar dengan kebahagiaan yang lebih besar. Saat itu, aku benar-benar yakin bahwa bersamanya, aku tidak hanya bahagia, aku juga merasa pulang. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin dekat. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu. Angga meminta aku untuk memutus hubungan dengan teman-temanku. Aku tidak langsung merespons. Tetapi semakin sering ia mengungkapkan keinginannya untuk aku lebih fokus hanya padanya, tanpa gangguan dari teman-teman lama. Pada awalnya, aku tidak begitu mengerti. Namun, semakin aku merenungkannya, aku mulai merasa bahwa mungkin permintaan itu bukan tanpa alasan. Angga sudah menjadi bagian besar dalam hidupku. Dan keberadaannya sudah cukup untuk mengisi kekosonganku. Teman-teman lama, yang sebelumnya selalu ada, perlahan terasa tidak penting lagi. Aku merasa aman dalam hubungan kami. Angga selalu ada untukku. Selalu memberi perhatian. Selalu memberi kepastian. Mungkin, aku terlalu percaya bahwa ini adalah hal yang terbaik. Aku tidak merasakan kekurangan. Tidak ada rasa kesepian yang mendera. Karena di setiap langkahku, ada dia yang mendampingiku. Sayangnya, tanpa aku sadari, aku telah mengisolasi diri. Dunia luar menjadi semakin jauh. Dan aku merasa semakin bergantung pada Angga Monmen, yang dulu selalu menjadi tempatku bercerita. Perlahan-lahan, menghilang. Aku tidak menyadari betapa besar perubahan ini. Sampai akhirnya, aku merasa bahwa hanya Angga yang bisa mengerti dan menemani setiap langkahku. Setelah beberapa waktu bersama, hidup kami kembali menghadapi kenyataan yang memisahkan kami. Aku kembali ke kota asal untuk melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan berbagai urusan pribadi. Angga, di sisi lain, masih harus menyelesaikan kuliah di Tangerang. Jarak antara kami kembali hadir, lebih nyata dari sebelumnya. Kami sudah pernah melalui masa LDR selama 2 bulan sebelumnya,
Namun kali ini rasanya berbeda. Pada saat itu, meskipun terpisah, kami masih bisa menjaga komunikasi dengan baik, saling memberi dukungan dan menjaga hubungan dengan semangat yang sama. Tetapi kali ini, aku mulai merasa ada jarak yang lebih besar. Bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Aku merasakan semakin sedikit waktu yang kami habiskan bersama. Semakin banyak kesibukan masing-masing yang mengisi hari-hari kami. Angga yang sibuk dengan kuliahnya, dan aku yang harus lebih fokus pada pekerjaan. Meskipun komunikasi tetap terjaga, aku mulai merasa sedikit terasing. Seolah ada bagian dari hubungan kami yang hilang. Pernah suatu malam, aku merenung tentang perubahan ini. Apa yang kami alami? Apakah ini hanya sebuah fase, ataukah pertanda sesuatu yang lebih besar? Dulu, saat kami bersama, aku merasa begitu dekat dengannya. Namun sekarang, meskipun tetap ada cinta, aku mulai merasakan adanya kerenggangan. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Meskipun tidak ada yang secara eksplisit terjadi. Kami mulai saling berbicara lebih sedikit. Tidak lagi sering bertukar cerita tentang apa yang terjadi sehari-hari. Tidak lagi bertukar tawa saat mendengar cerita lucu atau peristiwa tak terduga. Terkadang, aku merasa seperti ada dinding transparan yang memisahkan kami. Dan meskipun aku berusaha untuk tetap merasa dekat, dinding itu seolah semakin tinggi dan sulit dijangkau. Aku tahu bahwa LDR kedua ini memang tidak bisa dihindari. Kami sudah berkomitmen untuk saling menunggu dan berusaha tetap bersama meskipun jarak memisahkan. Namun, hati kecilku mulai bertanya-tanya, apakah kami benar-benar siap menghadapi tantangan ini? Saat itulah, aku merasa kesulitan untuk berbicara tentang perasaan yang mulai terpendam. Aku takut jika aku mengungkapkan ketidaknyamanan yang mulai terasa, aku akan menjadi pihak yang tidak sabar, atau malah menunjukkan kelemahan dalam hubungan kami. Aku memilih untuk diam, berusaha menghadapinya sendirian. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk menahan perasaan itu. Aku mulai merasa cemas, khawatir, tentang apakah hubungan kami masih akan berjalan seperti yang kami harapkan. Bagaimana jika ini hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk? Aku merasa ragu. Namun aku tidak ingin mengungkapkan keraguan itu kepada Angga. Karena aku tahu betapa beratnya baginya juga. Malam-malam panjang itu menjadi waktu refleksi bagiku. Jarak ini, meskipun sudah familiar, terasa semakin memberatkan. Aku mulai mempertanyakan, apakah kami bisa terus bertahan dengan hubungan seperti ini, di mana perasaan mulai terkikis tanpa kami sadar, atau akankah jarak ini akhirnya membuat kami semakin jauh? Aku berusaha untuk tetap kuat, berharap bahwa kami bisa melewati fase ini. Namun, di balik senyum dan kata-kata yang aku kirimkan, ada kekhawatiran yang terus berkembang. Aku berharap, semoga saja ini hanya masalah sementara. Mungkin kami hanya perlu waktu untuk beradaptasi. Tapi saat itu, aku juga sadar bahwa LDR 2 ini bukan hanya tentang waktu dan jarak, tetapi juga tentang sejauh mana kami bisa menjaga cinta kami tetap hidup di tengah-tengah semuanya. Tak sampai sebulan setelah kami kembali terpisah oleh jarak, kenyataan yang tak terduga datang menghampiri. Waktu yang dulu terasa cukup untuk membangun kebersamaan, kini menjadi waktu yang cukup untuk meruntuhkan segalanya. Aku mendapat kabar yang begitu menghancurkan. Kabar yang langsung membuatku terdiam, membekukan perasaan. Angga pergi dengan wanita lain, bukan hanya berdua di suatu tempat, tapi mereka menjalani waktu bersama, seolah hubungan kami tidak pernah ada. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Sakit itu datang begitu mendalam, merasuki setiap bagian diriku yang sebelumnya penuh harapan. Aku merasa seperti diriku dihancurkan, perlahan-lahan, tidak hanya oleh tindakan Angga, tetapi juga oleh pengkhianatan yang datang begitu tiba-tiba, dan tanpa peringatan. Aku tidak pernah membayangkan akan mengalami hal seperti ini. Semua yang kami jalani bersama, semua janji yang kami buat, seakan-akan terhapus begitu saja dalam sekejap. Sakitnya bukan hanya karena Angga pergi dengan orang lain, tetapi juga karena kepercayaan yang kupunya terhadapnya hancur. Aku merasa seperti dikhianati oleh orang yang selama ini kutunggu, yang selama ini kupercayai sepenuh hati. Aku tidak bisa memahami apa yang terjadi. Mengapa dia memilih untuk melangkah dengan wanita lain? Mengapa ia melupakan kami begitu saja? Saat itu, aku merasakan perasaan yang begitu kuat. Kesedihan, kemarahan, dan kebingungan yang bercampur aduk. Aku merasa dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua kenangan indah yang kami bagikan bersama, semua momen yang selama ini kuanggap bagian dari masa depan kami, kini terasa seperti kebohongan belaka.
Tak lama setelah kabar itu sampai kepadaku, Angga menghubungiku. Ia mengaku bersalah. Kata-kata penyesalan itu keluar dari mulutnya. Namun tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Aku tahu, meskipun dia mengakui kesalahannya, itu tidak akan menghapus luka yang dia tinggalkan. Semua yang ada dalam diriku terasa hancur. Seperti patenggen-patenggen kaca yang tak bisa disatukan kembali. Kami pun putus. Tidak ada lagi kata-kata indah. Tidak ada lagi janji yang bisa dipenuhi. Keputusan itu datang begitu cepat. Meskipun hati ini terasa sangat berat untuk menerimanya. Aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup setelah itu. Setelah apa yang aku rasakan saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa hubungan yang dulunya begitu indah bisa berakhir begitu saja dengan cara yang menyakitkan. Rasa sakit ini terasa lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Rasanya seperti terperangkap dalam kebingungannya, tetapi aku harus keluar dari sana. Kami berpisah, dan meskipun ada penyesalan, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan sebagian besar dari diriku. Tapi aku tahu, aku harus menghadapinya. Meskipun hati ini terasa remuk, aku harus mencari jalan untuk terus melangkah. Namun, perasaan itu rasa sakit, marah, kecewa akan tetap tinggal dalam diriku untuk waktu yang lama. Ini adalah akhir dari satu babak dalam hidupku, dan aku harus siap untuk memulai babak baru. Tetapi saat itu, rasa sakit itu masih sangat nyata, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Bertahun-tahun bersamanya, setiap momen yang kami lewati, baik itu tawa maupun air mata, sudah begitu membekas dalam diriku. Kehilangan Angga bukan hanya berarti berakhirnya sebuah hubungan, tetapi juga kehilangan bagian dari diriku sendiri. Setiap kenangan bersama, setiap percakapan, setiap rencana masa depan yang kami buat bersama, kini terasa seperti bayangan yang menghantui. Rasanya, aku kehilangan lebih dari sekadar seseorang yang aku cintai. Aku merasa seperti kehilangan diriku yang dulu, yang penuh harapan, yang percaya akan kebahagiaan, yang yakin bahwa segala sesuatu bisa berjalan dengan indah. Namun, waktu tetap berjalan, dan aku tahu bahwa meskipun saat itu aku merasa rapuh, hidup harus terus berlanjut. Perlahan, aku mulai menerima kenyataan pahit ini. Aku mulai membangun kembali hidupku, sedikit demi sedikit. Meskipun terkadang, aku merasa langkahku tersendat. Aku tahu proses ini tidak akan mudah, dan tidak akan instan. Aku harus memberi waktu pada diriku untuk pulih, dan itu berarti aku harus belajar untuk berdamai dengan perasaan sakit yang masih ada. Di tengah perjalanan ini, aku menemukan dua sosok yang sangat berarti dalam proses penyembuhanku. Ibu, yang sejak awal selalu berada di sampingku, tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat. Ia menguatkanku dengan cara yang sangat sederhana, dengan kata-kata penuh kasih dan pelukan yang menenangkan. Ibu tahu bahwa hatiku sedang hancur, namun ia tidak pernah menghakimi atau memaksaku untuk sembuh dengan cepat. Ia hanya ada, dengan sabar, memberiku ruang untuk merasakan sakit dan waktu untuk sembuh. Selain itu, ada sahabat baru yang datang dalam hidupku. Seseorang yang aku temui setelah perpisahanku dengan Angga. Tony, yang pada awalnya hanya teman biasa, mulai menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupku. Tony memberikan perspektif yang berbeda, dan dia tidak pernah menuntut apapun dariku, selain untuk menjadi diriku sendiri. Dia mengajari aku untuk tidak takut menunjukkan sisi rapuhku, dan bahwa tidak ada yang salah dengan merasakan kesedihan. Sahabat baru ini memberikan kenyamanan yang tidak bisa aku temukan di tempat lain, dan dengan Tony di sampingku, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, tidak ada yang bisa menggantikan Angga dalam hidupku. Tetapi perlahan aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa kadang-kadang kita harus melepaskan seseorang yang kita cinta untuk bisa kembali menemukan diri kita sendiri. Mungkin aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan semua yang telah terjadi. Namun aku berusaha untuk tidak membiarkan kenangan itu menghalangiku untuk tumbuh. Setiap hari, aku berusaha lebih baik. Setiap hari, aku berusaha untuk menerima diriku dengan segala kekurangan dan luka yang aku bawa. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk merawat hati yang telah terluka, dan untuk memberi kesempatan pada diriku untuk merasakan kebahagiaan kembali. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi aku tahu bahwa aku harus terus melangkah. Hari demi hari, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku mulai menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil, dalam pekerjaan, dalam kebersamaan dengan teman, dan dalam aktivitas-aktivitas yang dulu aku nikmati. Aku masih berjuang dengan parasan-perasan yang muncul,
Tetapi aku tahu bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku masih belum sepenuhnya sembuh, dan aku tahu perjalanan ini masih panjang. Namun, aku mulai percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa melanjutkan hidupku tanpa terbebani oleh masa lalu. Aku belajar untuk memberi ruang pada diriku untuk merasakan kebahagiaan lagi. Meskipun aku tahu, itu tidak akan datang dengan cepat. Proses ini membutuhkan waktu. Dan aku siap untuk memberi waktu itu pada diriku sendiri. September 2024. Hampir setahun setelah perpisahan kami, Angga kembali masuk dalam hidupku. Bukan dengan cara yang aku harapkan. Entah kenapa, kehadirannya kembali malah datang bersama beban yang jauh lebih berat dari yang sebelumnya. Masalah baru datang, kali ini lebih kompleks dan lebih mengganggu, dan aku tak bisa menghindarinya begitu saja. Aku tidak menyangka bahwa masalah yang akan dia bawa kali ini adalah tentang pinjaman online pinjol yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Ketika Angga menghubungiku untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaranya terdengar berbeda. Ada kecemasan yang tak bisa dia sembunyikan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa kali percakapan, aku akhirnya mengetahui inti dari masalahnya. Ternyata, Angga terjerat dalam utang pinjaman online yang besar. Seperti banyak orang yang tergiur dengan kemudahan akses pinjaman uang cepat, Angga mulai meminjam untuk menutupi kebutuhan yang semakin banyak. Sayangnya, pinjaman itu justru menjadi bola salju yang terus membesar, dan akhirnya mengarah pada masalah yang lebih besar. Kini, ia terjebak dalam hutang yang semakin menumpuk, dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana masalah ini melibatkan aku. Angga, dengan tanpa pikir panjang, memberi nomor teleponku kepada para debt collector yang terus mengejarnya. Tak lama setelah itu, aku mulai menerima pesan dan telepon dari orang-orang yang mengancam, meminta aku untuk melunasi utang yang bukan milikku. Semua ini terjadi begitu cepat dan tak terduga, dan aku merasa benar-benar bingung. Aku merasa terperangkap, kembali dihantui oleh Angga, bukan oleh kenangan indah, tetapi oleh masalah yang dia bawa dalam hidupku. Awalnya, aku mencoba bersikap tenang dan memahami, mengingat kami pernah saling mencintai. Namun, rasa marah dan kecewa mulai meluap. Aku merasa sangat dikhianati. Mengapa ia melibatkan aku dalam masalah pribadinya yang sangat berat ini? Bukankah sudah cukup bahwa kami berpisah, dan aku harus berjuang untuk melanjutkan hidup? Kenapa dia harus mengundang keruwetan dalam hidupku, yang seharusnya sudah aku tinggalkan? Setiap kali aku menerima telepon atau pesan dari debt collector, rasa cemas dan frustrasi semakin mengguncang diriku. Perasaan yang sudah aku perjuangkan untuk sembuhkan kembali muncul. Dan kini, lebih tajam dari sebelumnya. Aku merasa dipermainkan. Seolah-olah segala usaha yang telah aku lakukan untuk berdamai dengan diri sendiri dan melanjutkan hidup dihancurkan hanya dalam beberapa hari. Meski begitu, aku mencoba tetap tenang dan berpikir jernih. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan masalah ini mengendalikan hidupku lagi. Aku tidak bisa menjadi korban kedua dalam hidupku sendiri. Namun, kenyataan bahwa Angga kembali hadir dengan cara yang begitu mengganggu membuatku merasa terluka lagi. Aku bahkan sempat bertanya-tanya, apakah dia tahu betapa besar kerusakan yang dia buat dalam hidupku? Di sisi lain, aku tahu bahwa perasaanku terhadap Angga tidak bisa begitu saja hilang. Meskipun aku sudah lama merelakan hubungan kami, perasaan itu kembali muncul dengan cara yang tak terduga. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, mengapa aku merasa terikat begitu dalam pada orang yang sudah melukaiku? Kenapa aku merasa masih ada ikatan emosional yang tak bisa kuputuskan begitu saja? Aku berusaha untuk tidak terlalu terlarut dalam perasaan itu. Aku harus tetap tegas. Aku harus mengakhiri hubungan ini untuk selamanya. Baik itu hubungan masa lalu, maupun masalah yang ditinggalkan. Masalah pinjaman online dan segala konsekuensinya adalah tanggung jawab Angga, dan aku tidak boleh terjebak lagi dalam masalah yang bukan urusanku. Aku tahu ini akan menjadi salah satu ujian terberat dalam hidupku. Tapi aku bertekad untuk tidak menyerah lagi, kembali bersama Angga, meskipun hanya dalam bentuk masalah yang tak kunjung selesai. Membuatku sadar betapa buruknya keputusan untuk membuka pintu hatiku lagi untuknya. Masalah pinjaman online yang melibatkan dirinya, dan aku semakin memunculkan kenyataan pahit
bahwa hubungan kami bukan hanya sudah berakhir, tetapi juga telah membawa begitu banyak luka yang tak bisa aku sembuhkan. Aku selalu berusaha untuk memberi kesempatan kedua baik untuknya, maupun untuk diriku sendiri, berpikir bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki keadaan. Tetapi, semakin aku berusaha mempertahankan hubungan ini, semakin aku merasa terjebak. Angga kembali dalam hidupku dengan cara yang salah, membawa semua masalah dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak ada lagi kenyamanan atau rasa aman yang pernah ada sebelumnya. Aku mulai merasakan bahwa hubungan ini tidak lagi memberikan kebahagiaan. Semua yang aku inginkan adalah kedamaian. Tetapi setiap kali aku memikirkan Angga, yang terbayang hanya ketegangan dan ketidakpastian. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku sendiri, hanya karena kenangan indah yang pernah ada. Aku harus melepaskan semua itu. Ini bukan hanya tentang mengakhiri hubungan dengan Angga, tetapi juga tentang membebaskan diriku dari beang-beang masa lalu yang terus mengganggu. Aku tak bisa lagi bertahan, meski ada rasa sayang, meski ada keinginan untuk mempertahankan segala sesuatu yang pernah kami miliki. Aku sadar bahwa ini sudah lebih dari sekadar cinta. Ini tentang kesehatanku, baik mental maupun emosional. Aku tidak bisa terus mengorbankan diriku hanya untuk seseorang yang jelas-jelas tidak bisa menghargai kebahagiaanku. Aku telah cukup terluka. Dan kini saatnya aku berhenti menjadi korban dalam kisah ini. Perasaan sakit itu masih ada, tapi semakin lama aku mulai menyadari bahwa melepaskan Angga adalah langkah terbaik. Aku mulai menyingkirkan rasa bersalah yang menghantuiku. Kenapa aku tidak bertahan lebih lama? Kenapa aku tidak bisa memberinya kesempatan lagi? Tapi aku tahu, ini bukan tentang dia atau kesalahan yang dia buat. Ini tentang diriku sendiri dan hakku untuk merasa bahagia tanpa harus memikul beban orang lain. Aku memilih untuk pergi, melepaskan Angga sepenuhnya, meskipun hatiku terasa berat dan penuh penyesalan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Aku tahu keputusan ini akan sulit, dan aku tidak berharap bisa langsung merasa lega setelahnya. Tetapi setidaknya, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Aku harus membiarkan masa lalu pergi, dan memberi ruang bagi masa depanku untuk tumbuh tanpa terbelenggu oleh kenangan yang tak sehat. Setelah semua yang terjadi, aku merasa kosong. Tetapi itu adalah kekosongan yang perlu aku alami, agar bisa membangun kembali diriku sendiri. Ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih baik untukku. Aku harus mengingatkan diriku bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang, tetapi dari dalam diriku sendiri. Dan mungkin, setelah melalui semua ini, aku akan belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri, dan akhirnya bisa melepaskan semua yang tak lagi membawa kebaikan dalam hidupku. Setelah melepaskan Angga, aku merasa kesepian yang luar biasa. Rasa sakit itu masih mengganggu, meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk berpikir positif dan melanjutkan hidup. Aku tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar mengatasi rasa perih ini adalah dengan mengalihkan perhatian, mencoba untuk membuka hatiku untuk sesuatu yang baru. Namun, meskipun aku mencoba untuk menyibukkan diri dengan berbagai hal, perasaan itu tetap membayangi setiap langkahku. Aku akhirnya memutuskan untuk mencoba aplikasi Kencan, sebuah cara yang menurut banyak orang bisa membantu seseorang untuk move on lebih cepat. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk bertemu dengan orang baru, memperkenalkan diriku pada dunia yang berbeda, dan menemukan seseorang yang bisa mengalihkan pikiranku dari Angga. Aku mulai berbicara dengan beberapa orang, berharap ada seseorang yang bisa membuatku merasa lebih baik. Seseorang yang bisa memberi rasa nyaman yang aku dambakan. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Aplikasi Kencan yang aku gunakan justru membawa kekecewaan demi kekecewaan. Orang-orang yang kutemui tidak memenuhi harapanku. Beberapa di antaranya tampak tidak serius dan hanya mencari hiburan sesaat. Lainnya tampak tidak jujur. Dan ada pula yang jealous, tidak cocok denganku. Mereka hanya mengisi kekosongan sementara, tanpa memberi sesuatu yang bermakna. Setiap kali percakapan berakhir dengan ketidakjelasan, aku merasa semakin kecewa, dan semakin sadar bahwa aku tidak sedang mencari pelarian, melainkan pengganti. Aku merasa sangat hampa setelah setiap percakapan yang sia-sia. Mereka yang kutemui, hanya mengingatkan aku pada betapa dalamnya aku merindukan seseorang yang benar-benar bisa menghargai aku. Apa yang kucari tidak ada di dalam aplikasi-aplikasi itu. Aku menyadari bahwa aku tidak sedang membutuhkan hubungan yang sembarangan. Aku membutuhkan seseorang yang bisa melihat diriku secara utuh. Seseorang yang akan mengisi hidupku dengan kebahagiaan sejati,
bukan sekadar pengalih perhatian. Aplikasi kencan itu akhirnya hanya membuat aku merasa lebih buruk. Setiap percakapan yang berakhir dengan kekecewaan mengingatkanku bahwa aku bukan hanya sedang mencari orang baru untuk menggantikan Angga, tetapi aku sedang mencari cara untuk melupakan kenangan dan rasa sakit yang telah mengakar begitu dalam. Dan kenyataannya, aku belum siap untuk itu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar ingin melupakan Angga, atau hanya mencoba untuk menghindari rasa sakitnya? Apakah ada cara yang lebih baik untuk melupakan, daripada dengan mencoba mencari seseorang yang baru, hanya untuk memenuhi ruang kosong dalam hatiku? Aku menyadari bahwa aku tidak bisa memaksa diriku untuk melupakan begitu saja. Proses ini membutuhkan waktu. Aku tidak bisa melarikan diri dari perasaan ini. Karena justru dengan menghadapi mereka, aku bisa sembuh. Kekecewaan itu mengajarkan aku satu hal penting. Aku harus lebih menghargai diriku sendiri, dan memberi waktu bagi diriku untuk pulih. Aku mulai berhenti mencari seseorang untuk menggantikan tempat Angga dalam hidupku, dan malah lebih fokus pada diriku sendiri. Tidak ada yang bisa menyembuhkan rasa sakit ini, selain waktu dan penerimaan. Aku pun memutuskan untuk berhenti menggunakan aplikasi kencan. Aku tidak ingin lagi mencari pengalih perhatian, yang hanya akan mengosongkan diriku lebih dalam. Aku harus belajar untuk menikmati kesendirian ini, dan menghargai setiap langkah kecil dalam perjalanan penyembuhanku. Setelah kekecewaan demi kekecewaan yang kurasakan dari aplikasi kencan, aku akhirnya mengambil keputusan yang penting. Aku berhenti mencari cinta. Aku merasa terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang hanya membawa kesedihan. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, dan aku harus memberi ruang untuk diriku sendiri, untuk menyembuhkan luka yang ada dalam hatiku. Aku memutuskan untuk mengalihkan seluruh energiku pada pekerjaan. Dulu, pekerjaan hanya menjadi bagian dari rutinitas hidupku. Namun kini, aku menyadari betapa besar peran pekerjaan dalam mengisi kekosongan hatiku. Jika aku terus-menerus fokus pada perasaan kehilangan, aku hanya akan terperangkap dalam kesedihan yang tiada habisnya. Dengan pekerjaan, aku bisa merasakan pencapaian, memberi diriku kesempatan untuk berkembang, dan merasa berguna. Pekerjaan memberiku struktur dan tujuan yang jelas. Aku mulai memusatkan perhatian pada karierku, menantang diriku sendiri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Setiap proyek yang aku tangani, setiap tugas yang selesai dengan baik, memberikan rasa puas yang membuatku merasa lebih baik. Aku tidak hanya mengisi waktu, tetapi aku juga merasakan ada kemajuan dalam hidupku yang bisa aku banggakan. Aku mulai merasa bahwa ada hal lain yang jauh lebih berharga daripada berlarut-larut dalam kenangan akan Angga atau pencarian akan cinta yang belum pasti. Tentu saja, ada saat-saat di mana kesepian itu datang mengintai. Namun, aku berusaha untuk menghadapinya dengan tegar. Ketika perasaan itu datang, aku mencoba untuk fokus pada apa yang sedang kulakukan, pada apa yang bisa aku capai. Aku tidak membiarkan kesepian itu meruntuhkan semangatku. Aku belajar untuk menikmati waktu sendiri, menemukan kedamaian dalam kesendirian. Aku merasa ada kedewasaan yang tumbuh dalam diriku. Sebuah pemahaman bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hubungan dengan orang lain, tetapi dari hubungan yang baik dengan dirimu sendiri. Selama berbulan-bulan, aku menekuni pekerjaanku dengan penuh dedikasi. Aku semakin kuat dan merasa lebih percaya diri. Aku tahu, langkah pertama menuju penyembuhan adalah menerima kenyataan dan merelakan masa lalu. Dengan bekerja, aku tidak hanya menyibukkan diri, tetapi juga memberi diriku kesempatan untuk tumbuh dan menemukan versi terbaik dari diriku. Kadang, aku merasa rindu akan Angga, namun perasaan itu perlahan mulai berubah. Aku tidak lagi merasa terperangkap dalam kenangan indah bersama dengannya. Aku mulai menyadari bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang lebih, bukan yang sekadar datang dan pergi. Aku layak mendapatkan cinta yang tidak hanya mengisi ruang kosong, tetapi yang benar-benar menghargai dan mendukung siapa aku. Aku juga mulai menikmati kebebasanku. Tidak ada lagi perasaan terikat pada masa lalu, atau pada seseorang yang tidak mampu memberi komitmen sejati. Aku menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri dalam setiap keputusan yang kuambil. Aku tahu bahwa, meskipun aku belum siap untuk membuka hati pada seseorang yang baru, aku tidak lagi takut dengan kesendirian. Kesendirian ini justru memberiku kekuatan dan ruang untuk merawat diriku sendiri, yang selama ini terlupakan. Fokus pada diri sendiri memberi banyak pelajaran baru bagiku. Aku menyadari
bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari cinta dari luar, tetapi juga mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih mendalam. Dan kini, aku siap untuk melangkah lebih jauh, dengan kaki yang lebih tegap, tanpa terbebani oleh masa lalu. Suatu pagi yang tampak biasa saja, aku membuka Instagram, tanpa ekspektasi apapun. Tiba-tiba, di beranda, muncul story yang menarik perhatianku. Itu adalah Angga. Dan di sampingnya, seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka tersenyum bersama, seolah menikmati kebersamaan mereka di sebuah dapur, sedang menyiapkan makanan. Angga mengelus kepala wanita itu dengan penuh perhatian, memperlihatkan sebuah momen yang begitu intim. Hatiku langsung terhenti. Aku merasa seolah waktu berhenti. Dan seketika aku terjatuh kembali ke dalam perasaan yang telah lama terkubur. Aku terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja kulihat. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku yang selama ini berusaha menyembuhkan luka, berusaha mengalihkan pikiranku dari Angga, tiba-tiba saja disergap oleh kenyataan pahit yang datang begitu saja. Meski aku sudah mencoba untuk move on, meski aku sudah berusaha keras untuk tidak lagi mengingatnya, melihatnya bahagia dengan orang lain seperti ini, membuat luka lama terbuka kembali. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa pemberitahuan. Dan kali ini, lebih tajam, lebih menyakitkan. Aku memandang layar ponselku, gemetar. Air mata perlahan mulai mengalir. Aku mencoba menahan diri, namun tidak bisa. Rasanya sakit sekali. Semua kenangan indah kami kembali datang menghantui tawa kami. Janji-janji yang pernah kami buat, harapan-harapan yang aku pikir akan terwujud, semua itu terasa seperti kebohongan sekarang. Angga, yang dulu menjadi pusat duniaku, kini berjalan dengan orang lain, membangun kenangan baru. Sementara aku masih terperangkap dalam bayangan masa lalu. Aku mencoba untuk menenangkan diri, tetapi perasaan sakit itu terus mengalir. Aku merasa seperti gagal merasa hankar. Kenapa masih ada perasaan ini? Kenapa aku masih merasa seperti ini? Aku sudah berusaha untuk melupakan, berusaha untuk berdiri sendiri, tetapi ternyata aku belum bisa benar-benar menghilangkan Angga dari hidupku. Luka itu belum sembuh sepenuhnya. Mungkin aku terlalu cepat menyimpulkan bahwa aku sudah bisa melupakan, padahal kenyataannya luka itu masih ada, tersembunyi di tempat yang jauh di dalam hatiku, menunggu untuk terbuka lagi ketika aku tidak siap. Pagi itu, aku merasa seperti kembali ke masa 6 bulan, lalu perasaan hancur, rasa kehilangan yang mengiris-iris hati. Aku merasa diriku yang dulu, yang selalu menangis setiap hari, yang merasa tidak bisa melanjutkan hidup. Semua itu kembali datang, begitu mendalam. Aku tahu ini tidak sehat. Aku tahu ini harus segera aku atasi. Tetapi entah kenapa, aku merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya terperangkap dalam perasaan yang datang begitu mendalam. Aku mencoba untuk berpikir jernih, berusaha mengingat betapa kerasnya aku bekerja untuk melupakan Angga. Aku sudah belajar untuk lebih fokus pada diriku, pada masa depan, pada pekerjaan, pada kehidupan yang masih bisa aku bangun. Tetapi di saat yang sama, kenapa aku merasa begitu lemah? Kenapa luka itu terbuka lagi begitu mudah? Perasaan yang datang sangat kontras dengan kemajuan yang sudah kutempuh. Aku merasa kesal pada diriku sendiri. Aku tahu aku harus lebih kuat dari ini. Aku tahu aku tidak boleh lagi membiarkan perasaan itu menguasai diriku. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kenangan buruk itu. Namun, kenyataannya, hari itu aku merasa seolah semuanya kembali runtuh. Aku marah pada diriku. Marah, kenapa aku tidak bisa lebih kuat? Marah, kenapa Angga masih bisa mempengaruhi hidupku, meskipun aku sudah mencoba untuk menutup halaman itu. Aku menatap diriku di cermin, merasa begitu rapuh. Namun, aku tahu, di dalam hatiku, aku masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Luka lama mungkin terbuka lagi, tapi aku tidak akan membiarkannya menghancurkan segala yang telah aku bangun. Aku harus lebih kuat, karena hidup ini terus berjalan, dan aku tidak bisa terus terhenti hanya karena melihat Angga bahagia. Aku akan menutup luka ini sekali lagi, dan kali ini, lebih kuat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Semua perasaan yang aku alami, rasa sakit, kecewa, dan kebingungan, bukan karena aku merindukan Angga. Itu lebih dalam dari sekadar rindu pada orangnya. Aku merindukan rasa aman yang aku rasakan saat bersamanya, rasa diterima, dihargai, dan dicintai. Aku merindukan kebahagiaan yang pernah kuanggap biasa. Kebahagiaan yang kurasakan ketika aku merasa menjadi bagian dari hidupnya.
ketika aku percaya bahwa kami akan selalu bersama. Namun, saat aku merenung lebih dalam, aku menyadari bahwa aku tidak lagi merindukan Angga sebagai pribadi. Yang kurindukan adalah gambaran tentang dirinya yang dulu, seorang pria yang penuh perhatian, yang membuatku merasa spesial, yang menunjukkan rasa cintanya dengan cara yang aku pikir tak ternilai harganya. Aku merindukan rasa aman yang datang bersamanya, rasa yang seolah memberikan jaminan bahwa aku tidak perlu khawatir tentang masa depan. Aku merindukan perasaan bahwa aku ada di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Ini adalah kesadaran pertama yang akhirnya muncul dalam pikiranku. Aku bukan merindukan Angga, aku merindukan apa yang pernah kami miliki. Perasaan yang memberi kedamaian dan rasa diterima. Aku merindukan versi diriku yang dulu, yang tidak pernah ragu akan cinta yang kami bagi. Tapi aku tahu, itu semua hanyalah kenangan. Sebuah ilusi yang tercipta oleh waktu. Kenangan yang indah memang, namun tak bisa dihidupkan kembali. Aku mulai menyadari bahwa aku terlalu lama terjebak dalam beang-being hubungan yang telah berakhir. Terlalu lama membiarkan diriku menjadi korban dari masa lalu. Aku merindukan keamanan emosional yang datang dari seseorang yang aku pikir akan selalu ada untukku. Tapi kenyataan adalah, aku tidak membutuhkan seseorang untuk merasa aman. Aku bisa mencapainya sendiri. Angga sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupku, dan aku harus menerima kenyataan itu. Aku bukan hanya merindukan dia, tetapi juga konsep cinta yang pernah kubayangkan. Kini, aku harus belajar untuk mencari rasa aman itu dalam diriku sendiri, bukan dari orang lain. Aku harus membangun kembali rasa percaya diri yang hilang, menemukan kembali siapa diriku, tanpa bergantung pada orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Proses ini tidak mudah, dan aku tahu itu akan memakan waktu. Namun, perlahan-lahan, aku mulai merasa lebih bebas. Aku mulai melepaskan diri dari beang-beang masa lalu dan memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih positif. Kesadaran ini memberi kekuatan baru dalam diriku. Aku tahu bahwa aku bisa mencintai diri sendiri tanpa perlu menunggu cinta dari orang lain. Aku bisa merasa aman dalam keberadaanku sendiri tanpa harus bergantung pada jaminan dari orang lain untuk merasa dihargai. Aku mulai menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun berat, adalah proses menuju pemulihan yang sebenarnya. Aku tidak akan lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tetapi aku akan menciptakan kehidupan yang penuh makna dari dalam diriku sendiri. Aku berjanji untuk tidak lagi mengejar sesuatu yang sudah berlalu, tetapi fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang lebih cerah. Terkadang, kenyataan itu datang dengan cara yang paling tak terduga, menyadarkan kita bahwa ada hal-hal yang tak bisa kita ubah. Setelah sekian lama berjuang untuk melupakan, aku akhirnya sampai pada titik di mana aku harus menerima kenyataan. Angga dan kekasih barunya memang sudah menemukan kebahagiaan mereka. Dan itu adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Tidak ada lagi ruang untuk berharap pada sesuatu yang sudah lama berlalu. Aku bisa saja melawan perasaan ini, mencoba merubah takdir, atau berusaha merebut kebahagiaan yang seharusnya bukan milikku lagi. Tapi aku sadar, itu hanya akan memperburuk keadaan. Keputusan untuk diam, untuk membiarkan mereka menjalani hidup mereka tanpa gangguan dari masa lalu, adalah keputusan yang paling bijaksana. Aku memilih untuk menghormati jalanku sendiri, walaupun itu berarti aku harus melepaskan sepenuhnya. Menerima kenyataan ini bukanlah hal yang mudah. Aku pernah merasa bahwa jika aku berjuang sedikit lebih keras, mungkin aku bisa mengubah segalanya. Tetapi, semakin aku berusaha menahan diri, semakin aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Cinta yang pernah ada sudah berubah, dan mungkin kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kami berdua, aku untuk mencari kedamaian dalam diriku sendiri, dan Angga untuk menemukan kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam perasaan cemburu atau rasa marah yang hanya akan membuatku semakin terbelenggu. Tidak ada gunanya mengejar sesuatu yang sudah bukan milikku. Aku sadar bahwa aku juga punya hak untuk bahagia, untuk melanjutkan hidup tanpa merasa terikat pada masa lalu yang penuh luka. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam beang-beang hubungan yang sudah berakhir. Aku memilih untuk melangkah maju, untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian dalam cara yang baru. Keputusan untuk diam, untuk tidak merebut kebahagiaan mereka, adalah langkah pertama menuju kedamaian batin yang aku cari. Aku tidak perlu terus-menerus mengingat apa yang telah terjadi. Karena itu,
tidak akan membawa perubahan apapun. Aku akan fokus pada apa yang ada di depanku, pada masa depan yang masih penuh dengan kemungkinan. Aku tidak akan menghabiskan waktu untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berarti. Dengan langkah ini, aku tidak hanya menghormati mereka, tetapi juga menghormati diriku sendiri. Aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada, termasuk kenyataan pahit yang tidak bisa kita ubah. Kini, aku siap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Hati ini memang masih perih, namun aku tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Ada kalanya, kita merasa begitu rapuh, tak mampu melangkah lagi, terjebak dalam luka yang seakan tak kunjung sembuh. Tetapi, hidup terus berjalan, dan aku pun harus melangkah kembali. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pemulihan telah mengajarkanku bahwa meskipun luka itu masih ada, ia bukanlah alasan untuk berhenti. Aku harus berdiri lagi, karena hanya dengan berdiri, aku bisa melangkah. Setiap langkah terasa berat, tetapi aku tahu ini adalah bagian dari proses. Aku tidak akan terburu-buru untuk mencapai tujuan. Karena perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat aku sampai, melainkan tentang seberapa kuat aku tetap berjalan, meski merasa lelah. Setiap hari, aku berusaha untuk menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, untuk bangkit dari semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa terus terjerat dalam perasaan lama yang hanya mengikatku pada masa lalu. Ini waktunya untuk memulai babak baru, untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak. Aku tak bisa berbohong pada diriku sendiri. Ada saat-saat ketika aku merindukan kehangatan yang pernah ada, tetapi aku tahu, perasaan itu tidak lagi untukku. Ada saat-saat ketika aku merasa seperti ingin berhenti, menyerah pada rasa sakit yang terus mengganjal. Namun, aku selalu ingat satu hal. Hidup ini terlalu berharga untuk disiok-siokin, hanya karena satu kegagalan. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dalam, untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang belum datang, dan untuk menerima bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Melangkah kembali berarti melepaskan segala penyesalan yang mengikat. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian dalam diriku sendiri. Aku tahu perjalanan ini panjang, dan mungkin akan ada banyak tantangan yang harus kuhadapi. Tetapi, aku tak akan takut lagi. Aku memilih untuk tetap berjalan, untuk melangkah maju, meski terkadang aku merasa lelah dan terluka. Aku tidak tahu apa yang akan datang di depan, tapi aku tahu bahwa aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu menentukan arah hidupku. Setiap langkah kecil yang aku ambil adalah bukti bahwa aku masih mampu bertahan, masih bisa mengejar impian, dan masih bisa menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku melangkah kembali, bukan karena aku harus, tetapi karena aku ingin. Aku ingin hidup, aku ingin merasakan kebahagiaan, dan aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.